أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian, jamaah salat isya, jamaah salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagai hikmah tarawih kita pada malam hari ini, kita akan menjadikan acuan surah Al-An'am ayat 160. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kurang lebih artinya adalah barang siapa yang melakukan kebaikan, amal soleh, ibadah dia nanti dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ganjaran berupa 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah, tapi kalau ada di antara kita yang melakukan keburukan, dosa, maksiat, dibawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fala yujza illa mithlaha, dan keburukan tersebut dibalas dengan seimbang dengannya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dilipat gandakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka, kata Allah, kita semua tidak akan dirugikan, tidak akan dizalimi. Hadirin Allah muliakan, ayatnya enak nggak Pak? Enak banget. Sebagai analogi, ada yang kerja, misalkan di antara kita punya bos, kerjanya harian, kerja gajinya harian. Katakanlah gaji hariannya adalah 100.000. Tiba-tiba sekarang bos kita bilang, mulai hari ini yang kerja sehari maka dilipat gandakan gajinya menjadi ibarat kerja 10 hari. 100 kali 10 berapa Pak? 1 juta. Tapi kalau ada yang cuti, ada yang absen, ada yang izin, ada yang alfa tanpa keterangan, maka potongannya 100.000 aja. Kerja sehari aja. Enak gak Pak? Pertanyaannya, ada gak bos kayak gitu? Kalau ada nih bos kece, kalau bang kenal. Tapi Allah Subhanahu wa taala promo besar-besaran. Anda beramal soleh dilipat gandakan nanti pahalanya menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau berbuat keburukan seimbang aja, tidak dilebih-lebihkan balasannya. Hadirin yang Allah muliakan, maka ada berapa hikmah daripada ayat ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mencari-cari alasan untuk menghukum manusia. Bahkan kalau bisa diampuni sekecil-kecilnya, sebersih-bersihnya. Maka doa yang sering kita panjatkan pada bulan Ramadan ini adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita mohon al-afwu, kemaafan. Ya Allah, maafkan aku, ya Allah, maafkan aku. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertebaran hadirin, bertebaran hidayah Allah di mana-mana. Hidayah agar kita mau ambil, agar kita mau berubah. Bulan Ramadan di sana sini ada ta'lim, ada kajian, ada kurtum tarawih, banyak peningkatan ilmu. Bahkan yang sifatnya di luar kultum pun banyak. Asal kita mau ambil, asal kita mau berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, pada perubahan malam siang, ternyata ada tanda-tanda kebesaran Allah
tapi syaratnya adalah bagi orang yang ulul albab. Apa itu ulul albab? Yang mau, mohon maaf, yakni orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang mau duduk merenung sejenak. Ini yang pertama, hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencari-cari 1000 alasan untuk menghukum kita. Bahkan kalau kita baca, ada dalam hadis seorang wanita, mohon maaf, ya, yang mengaku berzina kan di hadapan Nabi. Ketika Nabi berbincang-bincang para sahabat, tiba-tiba datang, "Ya Rasulullah, hukum saya, rajam aku ya Rasulullah." Rasul berpaling, datang lagi, berpaling lagi sampai ketiga kalinya, barulah kemudian Nabi bilang, "Sekarang engkau hamil, pergilah, lahirin dulu." 9 bulan dia datang, "Ini anak saya Rasulullah." Susuin dulu, asihin dulu. Diberi waktu. Islam mengharapkan kalau kita berdosa, akui kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan taubatun nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang memuliakan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Satu kesalahan dibalas satu. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Bayangkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Apakah 10 ini limit terakhir? Tidak. Kalau kita baca ayat yang lain, dilipat gandakan sampai 700, bahkan berlipat-lipat kali. Makin sempurna kita lakukan amal saleh itu, maka makin banyak ganjaran, kelipatan pahala, balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan terakhir yang memuliakan, kita mau witir nih, ada hadis yang senada dengan ayat ini. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan hadis ini, yakni man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa di antara kita yang niat kebaikan tapi urung kita lakukan kebaikan tersebut, dapat pahala enggak, Pak? Dapat pahala. Kata Rasulullah, 1 pahalanya. Pertanyaannya, kenapa dia bisa berpahala? Karena niat itu amalan qalbu, amalan hati. Jadi dari hati kita pun ini kita bisa mendapatkan amal soleh. Maka ketika kita dengki, dendam, iri, kemudian kita kecewa, sedih, kita lapangkan dada kita, insya Allah ada pahala di situ. Kemudian wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha. Ini yang senada dengan ayat tersebut. Barang siapa yang niat amal soleh, kemudian melakukan amal soleh tersebut, itulah balasannya 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda sesuai dengan sejauh mana kesempurnaan amal soleh tersebut kita lakukan. Wa man hamma bisayyi'atin, ini yang menarik. Wa man hamma bisayyi'atin, siapa sekarang di antara kita ada orang yang niat buruk, niat jelek, falam ya'malha, kutibat lahu hasanah. Kalau ada orang yang berniat buruk di antara kita, dan kita urung melakukan amal jelek tersebut, niat buruk tersebut, masya Allah tabarakallah, kita mendapatkan pahala. Kalau begitu kita banyak niat buruk deh. Misalkan Ustaz, kalau begitu kita banyak niat buruk tapi nggak jadi ya Ustaz, kita urungkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para ulama kemudian merinci apakah semua amal buruk, niat buruk yang urung dilakukan dapat pahala. Para ulama merinci. Yang pertama adalah tarakaha lillah. Ternyata ini misal analogi. Ada jamaah di Darul Muttaqin ini yang niat dari rumahnya mau ganti sendal. Contoh Pak ya, bukan nyindir, mohon maaf. Analogi saya contoh. Dia ambil yang baik, buang yang buruk misalkan begitu. Datang dia ke masjid, mau ambil sendal, ya. Maka dia ambil waktu momen ketika jamaah sedang ruku, sedang sujud. Keluar dia. Sendal yang diincar sudah jelas, warnanya hitam, mereknya ini, posisinya sebelah sini. Keluar dia. Begitu dia akan ambil entah dari mana,
tiba-tiba datang hidayah Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi, dia pulang. Tapi dengan tetap membawa sandalnya yang tadi dipakai, sandal yang sama. Inilah orang yang mendapatkan pahala. Ada peluang, niatnya ada, peluangnya ada, enggak jadi. Ini yang dikatakan dalam hadis tersebut, mendapatkan pahala. Orang yang kedua, dia sudah niat sama, tetapi entah dari mana keasikan sholat tadi niatnya mau keluar di tengah-tengah salat tarawih, tapi entah kenapa dia lupa Pak. Mungkin saking khusyuknya dia zikir, kemudian dia lupa, keluarnya sama jemaah yang lain selesai witir. Kata para ulama, la lahu wa la alaihi. Orang yang kedua ini nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, lupa dia. Dan orang yang ketiga adalah yatruha ajazan wa kaslanan ba'da sa'i fi asbabiha. Dia sudah berniat dari rumah, bawa sandalnya yang jelek, kemudian sandal yang diincar jelas, warnanya jelas, posisinya jelas, sudah keluar ketika jamaah rukuk sujud. Ini analogi saja, keluar dia. Tiba-tiba ketika mau ambil sandal yang tadi niatkan, entah dari mana ada jamaah lain yang keluar. Ada jamaah lain yang keluar. Ada anak-anak yang keluar. Enggak jadi, ditinggal, enggak jadi, diambil sandal itu, kemudian pulang dengan sandal yang sama. Kata para ulama, orang seperti yang ketiga ini tetap mendapatkan dosa. Tetap mendapatkan dosa. Karena sudah niat, tetapi urung karena ada hal di luar rencana dia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza taqal musliman bi sayfihima," ketika dua orang muslim bertemu, masing-masing ingin membunuh sama lain, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama di neraka. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, yang membunuh kami paham ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sesungguhnya dia juga sudah niat untuk membunuh saudaranya yang lain. Maka para ulama mengatakan tetap mendapatkan dosa. Hadirin muliakan. Maka ini bulan Ramadan, banyak peluang kebaikan di depan kita semuanya. Tanpa pilih-pilih, mari kita melakukan amal soleh untuk kebaikan kita di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allahu ajma'in wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.